Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini melanjutkan part 3, yaitu dari judul Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad. Nabi mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah. Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah rohmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik dan untuk memenuhi perintah rohmu bersabarlah. Al-Mudatsir ayat 1-7. Pada hakikatnya ini mempunyai tujuan yang jauh berpengaruh kuat dan nyata yang dapat dirinci sebagai berikut. Tujuan pemberian peringatan yang pertama, yang kedua tujuan mengagungkan Rob, yang ketiga tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa, yang keempat tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat. Yang kelima, dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan. Allahu Akbar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Jadi hal-hal yang terangkum di sini meliputi 1. Tauhid, 2. Iman kepada hari akhirat, 3. Membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian, 4. Menyerahkan semua urusan kepada Allah, 5. Semua itu dilakukan selalu beriman kepada risalah Muhammad. Selain itu, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditunjukkan kepada Nabi agar beliau bangun dari tidur dan melepas selimut siap untuk berjihad dan berjuang. Hai orang-orang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Seolah-olah dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup tenang dan santai. Sungguh ini merupakan perkataan yang serius dan menakutkan yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia terjun ke kancah kehidupan. Rasulullah pun bangkit dan setelah itu selama 25 tahun beliau tidak pernah istirahat dan diam, tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Pada lembaran-lembaran berikut ini akan kami sajikan gambaran sederhana dari jihad yang beliau laksanakan selama sekian lama dan penuh rintangan. Periode dan tahapan dakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah menjadi 2 periode yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu periode Mekah berjalan kira-kira selama 13 tahun, 2 periode Madinah berjalan selama 10 tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan keistimewaannya masing-masing, yang satu berbeda dengan yang lain. Tahapan pertama, upaya dakwah, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang sudah diketahui bahwa Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Generasi pertama sudah merupakan sesuatu yang lumrah bila yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah adalah menawarkan Islam kepada orang-orang yang dekat hubungannya dengan beliau, baik itu anggota keluarga maupun sahabat-sahabat karib beliau. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqun Al-Awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harisah bin Syurahbil Al-Kalbi, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Mereka ini juga disebut As-Sabiqun Al-Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Salat, di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Al-Haris bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhayyah secara mausul dari Zaid bin Harisah bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah dan mengajarkan wudhu kepada beliau. Orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Perintah pertama untuk menampakkan dakwah sehubungan dengan hal ini, ayat pertama yang turun adalah firman-Nya, yaitu dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Terdapat jalur cerita sebelumnya yang menyinggung kisah Musa dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel, lolosnya mereka dari kejaran Fir'aun dan kaumnya
serta tenggelamnya dilalui oleh Musa. Rincian ini seolah-olah dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah agar berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, sehingga di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh dan gambaran yang akan dialami oleh mereka nantinya, yaitu pendustaan dan penindasan ketika mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan. Di samping itu, surat tersebut juga berbicara mengenai nasib yang akan dialami oleh pendusta-pendusta para rasul, diantaranya sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta Ashabul Aikah, berdakwah di kalangan kaum kerabat. Setelah menerima perintah dalam ayat tersebut, Rasulullah mengundang keluarga terdekatnya, yaitu Bani Hashim. Kemudian beliau mengundang mereka lagi dan berbicara, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman, serta bertawakal kepadanya." Saat itu juga Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib besar, ayo cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain." Kata Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh selama kita masih hidup, kita akan membelanya." Di atas Bukit Safa, setelah yakin tugasnya menyampaikan wahyu, Rabbnya telah mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib, beliau suatu hari berdiri tegak di atas Bukit Safa sembari berteriak, "Wahai Sabiah," panggilan untuk orang-orang agar berkumpul di waktu pagi. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy, kemudian beliau mengajak mereka kepada tauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, "Tatkala turun ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah yang berkata, "Tatkala ayat ini turun dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Teriakan yang keras ini merupakan puncak penyampaian dakwah, menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan reaksi orang-orang musyrik. Seruan beliau terus bergema di seluruh wilayah Mekah hingga kemudian turun ayat, "Maka sampaikanlah oleh secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Surat Al-Hijr ayat 94. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik, menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Mekah memecah oleh api kemarahan, kemarahan bergolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Mereka bangkit karena menyadari bahwa makna iman yang beliau serukan adalah penafian terhadap ketuhanan selain Allah, bahwa makna iman kepada risalah dan hari akhirat adalah ketundukan dan kepasrahan secara total, sehingga mereka tidak lagi mempunyai pilihan terhadap diri dan harta mereka, terlebih lagi terhadap orang lain. Mereka menangkap makna seperti itu karena jiwa mereka tidak bisa menerima kedudukan rendah yang tidak mencerminkan kehormatan dan kebaikan. Mereka menyadari semua itu, tetapi apa yang bisa mereka perbuat menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, menghadapi gambaran tertinggi dari nilai kemanusiaan dan akhlak yang mulia. Sepanjang sejarah nenek moyang dan perjalanan sebagai kaum, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. Ibnu Ishaq menuturkan beberapa pemuka Quraisy pergi ke tempat Abu Thalib lalu berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami, mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami dan menyesatkan nenek moyang kami." Kesepakatan bersama untuk melarang orang-orang yang menunaikan haji dari mendengarkan dakwah. Saat orang-orang Quraisy resah oleh dakwah Rasulullah tersebut, kegelisahan lain kini menghampiri mereka. Al-Walid berkata, "Ambil satu kesimpulan tentang persoalan ini dan jangan sampai kalian saling berbeda pendapat sehingga sebagian di antara kalian mendustakan sebagian yang lain, sebagian menyanggah sebagian yang lain. Dia bukan seorang penyair. Kita sudah mengetahui seluruh bentuk syair, baik rajas, hazaj, qorid, makbut maupun mabsud. Kita katakan saja dia seorang penyihir," kata mereka. "Dia bukan seorang penyihir. Kalau begitu, apa yang harus kita katakan?" Al-Walid menjawab, "Demi Allah, perkataan benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang." Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala Al-Walid menolak sebutan yang mereka tawarkan kepadanya, maka mereka berkata, "Kalau begitu, sampaikan pendapatmu yang tak bisa dibantah lagi." Sejurus kemudian Al-Walid dan dalam
diam, berpikir, dan terus berpikir, sehingga akhirnya dia menyampaikan pendapatnya seperti yang disebutkan di atas. Tentang apa yang dilakukan Al-Walid ini, Allah telah menurunkan 16 ayat di dalam surat Al-Mudatsir dari ayat 11 hingga 26, diantaranya disebutkan tentang bagaimana dia memeras pikirannya. Setelah semua yang hadir dalam pertemuan menyepakati ketetapan itu, mereka memutuskan untuk melaksanakannya. Ketika musim haji benar-benar tiba, Rasulullah mendatangi manusia di tempat tinggal mereka di pasar Ukas, Majanah, dan Zilmajas, menyeru mereka kepada Allah. Beberapa cara untuk menghadang dakwah. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, mereka memeras pikirannya sekali lagi. 1. Ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. 2. Menjelek-jelekan ajaran beliau, menghembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyusingkan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mohon maaf karena batuk. Ini aku sedang sakit tenggorokan, jadi tidak seperti biasanya yang suaranya tidak apa-apa, tapi tetap semangat untuk membuat konten untuk kalian semua, para pembaca, para pendengar, para penonton dari YouTube dia, berupa ringkasan buku. Yang ketiga, menandingi Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu agar mereka meninggalkan Al-Quran. Keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah sebagai jalan tengah. GPS signal lost. Ada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabrani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun dan mereka menyembah beliau selama setahun kemudian. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya saat Rasulullah sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il As-Sami. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Sementara Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?" Berbagai macam tekanan, orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan di atas sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuah. Mereka mengambil keputusan ini dan berantusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang muslim yang lemah. Tak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Di bagian terdahulu kami sudah menyinggung tentang sikap Abu Lahab terhadap Nabi di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukannya di Bukit Safa. Sebelum itu Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya Utbah dan Utaibah dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah Abdullah putra Rasulullah yang kedua meninggal dunia, sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah pada musim haji untuk mendustakan beliau. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Setelah itu istri Abu Lahab membalikan badan dan pulang. Abu Lahab melakukan semua itu padahal dia adalah paman Nabi dan tetangga beliau. Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Uqbah bin Abu Mu'id lebih tega dari itu semua. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab. Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah, dia mengumpat dan mencela beliau. Al-Akhnas bin Syarif As-Saqafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah. Ada kalanya Abu Jahal mendekati Nabi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran kemudian beranjak pergi. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah sejak pertama kali dia melihat beliau sholat di Masjidil Haram. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi memegang kerah baju Abu Jahal dan mengguncang-guncangnya seraya membacakan ayat kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Setelah mendapat ancaman itu, ketololan dan keberingasan Abu Jahal sama sekali tidak reda, bahkan semakin menjadi-jadi. Gangguan dan siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang, umum maupun khusus.
Setiap kali Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikannya sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun kurma oleh pamannya lalu diasapi dari bawahnya. Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungi tali di lehernya lalu diserahkan kepada anak-anak kecil lalu mereka mengaraknya di pegunungan di Mekah. Suatu hari Abu Bakar lewat saat orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Ammar bin Yasir, budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Abu Fakihah yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abduddar, diikat kakinya dengan ikatan yang kencang lalu dia diseret di atas tanah. Khabbab bin Al-Arad, budak milik Ummu Ammar binti Siba Al-Khuzaiyah, juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Zinirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya hamba saya juga masuk Islam. Abu Bakar membeli semua budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka semua sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan unta dan sapi lalu melemparkannya di atas padang pasir yang panas menyengat. Darul Arqam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang muslim menampakkan keislamannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Logikanya bila bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa. Kisah ketiga tentang Zulkarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan olehnya kepada siapapun yang dikehendaki dan hamba-hambanya dari hamba-hambanya. Keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran. Kemudian surat Az-Zumar turun yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Rasulullah mengetahui bahwa As-Samah An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil, tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi keluar ke Masjidil Haram yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Namun ketika dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka menyesali perbuatan mereka sendiri sebelumnya karena merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Cerita tentang kronik dan sucinya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda jauh dengan gambaran yang hakiki. Nabi tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik sangat memandang jika orang-orang muhajirin memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi. Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai baginda Raja? Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu menghadap, maka Najasyi berkata, macam apakah agama kalian yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian dan kalian juga tidak mau masuk agama kami serta tidak satupun dari agama-agama ini? Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang muslim menjawab, wahai Tuan Raja, dulu kami adalah memeluk agama jahiliyah. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Dia menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung tanpa diperbolehkan menyembah Allah agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya Rasulullah?
atau Rasulullah? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far, kalau begitu bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal awal surat Maryam. Amr bin al-Ash berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim pendapat mereka tentang Isa. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah, kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang mereka katakan seperti potongan dahan ini. Lalu Najasyi berkata kepada para pengawalnya, kembalikan hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Kisah tersebut berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Quraisy mengancam Abu Thalib. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata kepadanya, wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat dan berkedudukan di tengah kami. Mendengar itu, mata Abu Thalib mengucurkan air mata lalu bangkit. Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah tetap menjalankan aktivitas dakwanya dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka, Al-Mutim bin Adi bin Naufal bin Abdul Manaf berkata, demi Allah, wahai Abu Thalib, kamu sudah berbuat adil kepadamu dan berusaha membebaskanmu dari sesuatu yang sebenarnya tidak engkau sukai. Beberapa referensi sejauh sejarah tidak menyebutkan saat dia kedatangan orang-orang Quraisy ini. Ide para tagut untuk membunuh Nabi. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikeras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Namun kebengisan dan munculnya ide semacam itu justru semakin mengokohkan posisi Islam. Doa beliau benar-benar dikabulkan. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Utbah bin Abi Mu'id pernah menginjak pundak beliau yang mulia tatkala beliau sedang sujud hingga hampir saja kedua mata beliau keluar. Esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan, kemudian duduk menunggui Rasulullah. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, apa yang terjadi wahai Abu Hakam? Ia menjawab, aku menghampirinya seperti yang kukatakan semalam kepada kalian. Ibnu Ishaq menuturkan, diceritakan kepadaku bahwa Rasulullah bersabda, itulah Jibril, andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan membinasakannya. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Esok harinya mereka berkumpul lagi. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Arm bin Al-As, sampaikanlah kepadaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi. Dalam hadis riwayat dari Asma As-Suraih mendatangi Abu Bakar dan berkata, temuilah sahabatmu. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Di tengah suhu yang diliputi awan kezaliman dan penindasan, tiba-tiba muncullah seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Mengenai sebab keislamannya adalah bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa, lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Menyikapi hal itu, sebagai seorang pemuda yang gagah lagi punya harga diri yang tinggi di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah berat dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya, namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab. Di tengah suhu yang sama pula, seberkas cahaya yang lebih benderang dari yang pertama kembali menyinari jalan. Beliau dikenal sebagai seorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang tinggi. Ringkasan kisah keislaman Umar setelah dilakukan penyatuan riwayat bermula dari tindakannya pada suatu malam bermalam di luar rumah, lalu dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Inilah awal benih-benih Islam merasuk ke dalam relung hati Umar bin Al-Khattab. Di antara bukit nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah adalah saat suatu hari dia keluar sambil menghunus pedang hendak membunuh beliau. Orang tersebut berkata lagi, kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahra? Umar menjawab, menurutku sekarang ini engkau sudah menjadi penganut As-Sabi'ah, sebutan mereka terhadap agama baru Islam, dan keluar dari agamamu.
Orang itu berkata kepadanya, maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkan lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut As-Sabi'ah dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini. Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya, dan saat dia sampai di tengah-tengah mereka, di sana dia menjumpai Khabbab bin Al-Arat yang membawa sahifah lembaran Al-Quran bertuliskan Toha dan membacakannya untuk keduanya. Sebab dia secara rutin mendatangi keduanya dan membacakan Al-Quran terhadap keduanya. Dia berkata lagi, tampaklah kalian berdua sudah menjadi penganut As-Sabi'ah, sebutan mereka terhadap agama baru yaitu Islam. Iparnya berkata, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya tersebut lalu menginjaknya dengan keras. Ketika Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi saudaranya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu lalu berkata, berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku. Saudaranya itu berkata, sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu berdiri dan mandilah. Kemudian dia berdiri dan mandi lalu mengambil kitab tersebut dan membaca. Dia berseloroh lagi, alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu tolong bawa aku ke hadapan Muhammad. Saat Khabbab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya sembari berkata, wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Untuk Umar mengambil pedangnya sembari menghunusnya lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat beliau berada tersebut. Gelagat mereka tersebut mengundang tanda tanya Hamzah, ada apa gerangan dengan kalian? Dia berkata, wahai Umar, bukakan pintu untuknya, jika dia datang dengan niat baik kita akan membantunya. Saat itu Rasulullah masih di dalam rumah dan diberitahu tentang Umar, maka beliau pun keluar mengosongkan dan menjumpainya di bilik. Umar merupakan sosok yang memiliki rasa harga diri yang tinggi dan keinginan yang tidak boleh dia halangi. Oleh karena itu lah keislamannya menimbulkan guncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin dan membuat mereka semakin terhina dan patah arang, sementara bagi kaum muslimin hal itu menambah wibawa, kemuliaan dan kegembiraan. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras terhadap Nabi aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad serta membenarkan apa yang telah dibawanya. Dalam versi Ibnu Jauzi disebutkan bahwa Umar berkata dulu, jika seseorang masuk Islam maka orang-orang menggelayutinya lantas memukulinya dan dia juga memukuli mereka. Ibnu Hisham juga menyebutkan demikian pula Ibnu Jauzi secara ringkas bahwa ketika Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi yang merupakan penyambung lidah Quraisy yang paling getol dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Al-Khattab telah menjadi penganut Sabi'ah, sebutan mereka terhadap agama baru Islam. Mereka pun menyergapnya sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara umat seorang diri melawan mereka. Setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, katanya. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman berkata, kalau begitu tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu. Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, hendak kemana kalian? Mereka menjawab, menemui si Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut Sabi'ah, sebutan mereka terhadap Islam ini. Dia pun menjawab, kalian tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapnya. Demikianlah dampak keislamannya terhadap kaum musyrikin, sedangkan terhadap kaum muslimin adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya kepada Umar, mengapa kamu dijuluki Al-Faruq? Beliau menjawab, tentu saja demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, mati ataupun hidup. Lalu aku berkata, lantas untuk apa sembunyi-sembunyi demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran? Sungguh kita harus keluar. Dari Suhaibah bin Sinan Ar-Rumi, dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam menampakkan diri dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami senantiasa merasakan izah sejak Umar masuk Islam. Utusan Quraisy terpana oleh Al-Quran di hadapan Rasulullah. Setelah dua orang pahlawan yang agung, Hamzah
bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab masuk Islam, awan kelabu mulai menyelimuti kaum musyrikin dan barulah tersadar dari mabuk mereka yang selama ini digunakan untuk menyiksa kaum muslimin. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang merupakan seorang kepala suku berbicara di perkumpulan Quraisy saat Rasulullah duduk seorang diri di masjid. Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja sebagiannya dia terima, lalu setelah itu kita berikan kepadanya yang dia mau sehingga dia tidak lagi mengganggu kita. Hal itu dikatakannya ketika Hamzah masuk Islam dan melihat bahwa para sahabat Rasulullah semakin hari semakin banyak dan bertambah, lalu mereka berkata kepadanya, tentu saja bagus, wahai Abu Al-Walid, pergilah menyongsongnya dan berbicaralah dengannya. Utbah segera menyongsong beliau dan duduk di sampingnya seraya berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau telah datang kepada orang-orang dengan hal yang amat besar sehingga membuat mereka bercerai-berai, dengan angan-angan mereka engkau kerdilkan, Tuhan-Tuhan serta agama mereka engkau cela, dan nenek moyang mereka engkau kafirkan. Rasulullah menjawab, wahai Abu Al-Walid, katakanlah aku akan mendengarkannya. Wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami hingga kami tidak akan melakukan sesuatu pun sebelum engkau perintahkan. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin yang engkau lihat dan tidak dapat engkau mengusirnya dari dirimu, kami akan memanggilkan tabib untukmu serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu, sebab orang terkadang terkena oleh jin sehingga perlu diobati, katanya, atau sebagaimana dia katakan, hingga akhirnya Utbah selesai dan Rasulullah mendengarkannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan bacaannya. Utbah bangkit dan menemui para sahabatnya, dia pun datang dan duduk bersama mereka. Yang aku bawa bahwa aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Mereka berkata, demi Allah dia telah menyihirmu dengan lisannya, wahai Abu Al-Walid. Inilah pendapatku terserah apa yang ingin kalian lakukan, jawabnya. Ia berdiri gemetaran lalu meletakkan tangannya di mulut Rasulullah dan berkata, semoga Allah memberimu kebaikan dan kasih sayang. Hal itu ia lakukan karena takut bila peringatan itu benar-benar terjadi padanya. Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Situasi dan kondisi yang ada telah banyak berubah. Abu Thalib merasa yakin bahwa mereka telah sepakat untuk membunuh Rasulullah secara terang-terangan. Dia berdiri di tengah-tengah anggota keluarganya, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan Bani Abdul Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi keponakannya. Pemboikotan total terhadap keluarga Nabi. Selama 4 pekan, yang artinya dalam waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang Quraisy. Hamzah masuk Islam, kemudian Umar menyusul, Muhammad menolak tawaran mereka, dan kesepakatan bersama yang dijalin oleh Bani Hashim, baik yang kafir maupun yang muslim, untuk melindungi beliau. Piagam kezaliman dan kesewenang-wenangan. Orang-orang musyrik berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Masih dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak berjual beli dengan mereka, tidak berkumpul berbaur memasuki rumah ataupun berbicara dengan mereka sebelum mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Ibnu Qayyim berkata, ada yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di dinding Ka'bah. 3 tahun di perkampungan Abu Thalib, pemboikotan semakin diperketat, tidak ada yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan haram saja. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah, namun suatu ketika dia dihadang oleh Abu Jahal dan diinterogasi olehnya guna mencegah upayanya. Di lain pihak, Abu Thalib merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah. Namun Rasulullah dan kaum muslimin tetap keluar pada musim haji guna menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam, sebagaimana yang telah kami singgung dalam pembahasan lalu tentang perlakuan Abu Lahab terhadap mereka. Pembatalan terhadap lembar perjanjian. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 2 atau 3 tahun penuh.
Di antara tokoh yang melakukan itu adalah Hisham bin Amru dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Celakalah engkau, apa yang dapat aku perbuat bila hanya seorang diri? Sungguh demi Allah, andai kata aku punya teman satu orang saja, aku robek lembar perjanjian tersebut, jawabnya. Lalu Hisham pergi menuju kediaman Al-Mutim bin Adi. Lalu dia pergi lagi menuju kediaman Abu Al-Bukhturi bin Hisham dan mengatakan kepadanya persis seperti apa yang telah dikatakannya kepada Al-Mutim. Kalau begitu carikan lagi bagi kita orang kelima, pintanya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang ikut serta tersebut. Ketika paginya mereka pergi ke tempat perkumpulan, Abu Jahal yang berada di pojok masjid menyahut, demi Allah, engkau telah berbohong, jangan lakukan itu. Lalu Zam'ah bin Al-Aswad memotongnya, demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong, kami tidak pernah rela menulisnya ketika ditulis waktu itu. Setelah itu Abu Al-Bukhturi menimpali benar apa yang dikatakan Zam'ah ini ke kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya. Hal ini juga diikuti oleh Hisham bin Amru yang menimpali seperti itu pula. Saat itu Abu Thalib tengah duduk di sudut Al-Masjid Al-Haram. Mereka berkata kepadanya, kalau begitu engkau telah berlaku adil. Lalu dia membatalkan sahifah tersebut sehingga Rasulullah bersama orang-orang yang ada di kediaman Abu Thalib dapat menghirup udara bebas kembali. Delegasi terakhir Quraisy berkunjung Abu Thalib. Rasulullah keluar dari tempat pemboikotan dan melakukan aktivitasnya seperti biasa, sementara kaum Quraisy masih tetap melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin dan menghadang jalan Allah meskipun sudah tidak lagi melakukan pemboikotan. Di sisi yang lain, Abu Thalib masih tetap melindungi keponakannya, akan tetapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Menurut Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya, ketika Abu Thalib sakit parah dan hal itu sampai kepada kaum Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan tentang Muhammad ini telah tersiar di kalangan seluruh kabilah Arab. Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila orang tua ini Abu Thalib meninggal nantinya, lalu ada sesuatu yang diceritakan kepada Muhammad sehingga lantaran hal itu bangsa Arab mencerca kita dengan mengatakan mereka telah melantarkannya, tetapi ketika pamannya meninggal mereka memperebutkannya. Mereka yang berdiri dari para pemuka kaumnya akhirnya menemui Abu Thalib dan berbicara dengannya, wahai Abu Thalib, seperti yang telah engkau ketahui, engkau adalah bagian dari kami dan engkau tentu tahu mengapa kami datang kepadamu saat ini. Abu Thalib mengirimkan utusan untuk meminta beliau datang. Kemudian Abu Thalib memberitahukan kepadanya apa yang telah diucapkan dan disodorkan oleh mereka kepadanya, yakni bahwa masing-masing pihak tidak boleh saling mencampuri urusannya. Rasulullah berkata kepada mereka, bagaimana pendapat kalian bila aku katakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian. Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Thalib, aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab untuk tunduk dan orang-orang asing akan mempersembahkan upeti kepada mereka. Dalam lafal riwayat yang lainnya lagi disebutkan bahwa beliau berkata, wahai pamanku, mengapa tidak engkau ajak saja mereka kepada hal yang lebih baik buat mereka? Beliau bersabda, ajak mereka agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada dan orang-orang asing pun takluk. Adapun dalam lafal yang diriwayatkan Ibnu Ishaq disebutkan satu kalimat saja yang kalian berikan niscaya kalian akan bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian. Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, mereka berdiri tertegun linglung dan tidak tahu bagaimana dapat menolak satu kalimat yang penuh manfaat sampai sedemikian ini. Kemudian Abu Jahal menanggapi, apa itu bila kamu sebutkan, sungguh aku akan memberikanmu 10 kali lipatnya. Beliau berkata, ucapkanlah la ilaha illallah dan kalian tinggalkan sesembahan selain dia. Mendengar kalimat tersebut, mereka kebingungan lantas berseru, wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan tuhan-tuhan yang banyak menjadi satu saja? Agamamu itu benar-benar aneh. Kemudian mereka saling berargumen, demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan itu, yaitu firman-Nya saat demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Tahun kesedihan Abu Thalib wafat. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin payah, maka tak lama dari itu dia menemui ajalnya, yaitu pada bulan Rajab tahun 10 dari kenabian setelah 6 bulan keluar dari pemboikotan. Dalam As-Sahih
Disebutkan dari Sa'id bin al-Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi mengunjunginya sementara di sisinya sudah ada Abu Jahal. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong. Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib? Keduanya harus mendesaknya demikian sehingga kalimat terakhir yang diucapkannya kepada mereka adalah, aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib. Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana pengorbanan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Dalam As-Sahih dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi, apakah engkau tidak memedulikan pamanmu lagi, padahal dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu? Beliau bersabda, dia berada di neraka yang paling ringan. Abi Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi bersabda, semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka yang paling ringan yang ketinggiannya mencapai 2 mata kaki. Khadijah berpulang ke rahmatullah. Setelah 2 bulan atau 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra pun wafat. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah. Di dalam As-Sahih dan Abu Hurairah, dia berkata, Jibril mendatangi Rasulullah sembari berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah, dia telah datang dengan membawa lauk pauk, makanan atau minuman. Kesedihan datang silih berganti. 2 peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah. Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami Nabi, tetapi para sahabatnya ikut mendapatkannya. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah dengan siksaan yang semasa hidupnya tidak berani mereka lakukan. Karena beruntunnya kesedihan demi kesedihan pada tahun ini, maka tahun ini disebut Amul Huzn, sehingga sebutan ini lebih dikenal di dalam buku-buku sejarah. Menikah dengan Saudah, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Ketika dia sudah melewati masa iddah, Rasulullah melamar dan menikahinya. Faktor-faktor kesabaran dan ketegaran kaum muslimin. Orang yang berhati lembut pasti tertegun, dan para cendekiawan akan saling bertanya apa sebenarnya sebab-sebab yang telah membawa kaum muslimin mencapai puncak dan batas tak tertandingi dalam ketegarannya. Bagaimana mungkin mereka bisa bersabar menghadapi penindasan demi penindasan yang membuat bulu Roma merinding dan hati gemetar begitu mendengarnya. Jangan lupa teman-teman untuk membeli buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad, karena dengan kalian membeli ini, kalian bisa membaca secara langsung isinya. Dan selain itu, kalian juga bisa mendengarkan apa yang sudah aku bacakan kepada kalian, yaitu ringkasan dari buku Sirah Nabawiyah, di mana itu bisa menjadi ilmu tambahan untuk kalian. Jadi kalian jangan lupa Head south, then turn left. Tetap membeli buku ini agar tahu lebih jelas, lebih dalam dari bacaan atau isi dari buku ini. Oke teman-teman? Sip. Lanjut, melihat fenomena yang mengguncangkan jiwa ini, kami menganggap perlu menyinggung sebagian dari sebab-sebab tersebut secara ringkas. 1. Keimanan kepada Allah. 2. Kepemimpinan yang digandrungi oleh setiap hati. 3. Rasa tanggung jawab. 4. Iman kepada akhirat. 5. Al-Quran. 6. Berita-berita gembira tentang kemenangan. Tahapan ketiga, dakwah Islam di luar kota Mekah. Rasulullah di kota Taif. Pada bulan Syawal tahun 10 dari kenabian, atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau Juni 619 Masehi, Rasulullah keluar menuju Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah. Tatkala tiba di Taif, beliau mendekati 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Sakif. Salah seorang dari mereka berkata, jika Allah benar-benar mengutusmu, itu berarti dia telah merobek-robek kiswah Ka'bah. Rasulullah tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Zaid bin Harisah yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk membentengi diri beliau. Beliau mendampingi sebuah pohon anggur, lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya menghadap ke tembok. Beliau mengadu, ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu kelemahan diriku, sedikitnya upayaku, serta hinanya diriku di hadapan manusia. Akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Kedua putra Rabi'ah yang menyaksikan hal itu menjadi tergerak hatinya, sehingga mereka memanggil Adas, seorang hamba yang beragama Nasrani dan mengabdi kepada mereka, dan berkata kepadanya, ambillah setangkai anggur ini dan bawakan untuk orang tersebut. Adas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini.
Tatkala Adas datang, keduanya berkata kepadanya, celakalah dirimu, apa yang terjadi dengan dirimu ini, wahai Tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Jawabnya, setelah keluar dari tembok tersebut, Rasulullah pulang menuju Mekah dengan perasaan getir dan sedih serta hati yang hancur lebur. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair bahwasanya Aisyah bercerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi, apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu, tetapi perlakuan mereka yang paling berat adalah pada waktu di Aqabah ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdu Yalail bin Abdul Kalal, tetapi dia tidak menanggapi keinginanku sehingga aku beranjak dari sisinya dalam kondisi bermuram duka karena sedih. Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku sembari memberi salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, hal itu terserah padamu. Jika engkau menginginkan aku meratakan mereka dengan al-khasyabain, maka akan aku lakukan. Melalui jawaban yang diberikan oleh Rasulullah ini tampaklah sosok unik yang tiada duanya dari kepribadian dan akhlak beliau yang demikian agung yang sulit dicari bandingannya. Rasulullah tersadar dan hatinya merasa tentram berkat pertolongan gaib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas 7 langit. Setelah beliau berada di sana, Allah mengutus kepada beliau segolongan jin yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran pada 2 tempat, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-31, juga di dalam surat Al-Jin ayat 1-2. Dari alur cerita di dalam ayat tersebut, demikian pula dari riwayat-riwayat yang menafsirkan kejadian itu, dapat disimpulkan bahwa Nabi tidak mengetahui kehadiran segolongan jin tersebut saat mereka hadir dan mendengarkan. Kejadian ini merupakan kemenangan lainnya yang dianugerahkan oleh Allah dari simpanan gaibnya yang tersembunyi, yaitu tentara-tentaranya yang hanya dia saja yang mengetahuinya. Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut, di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi, dan tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Berkat adanya kemenangan dan kabar-kabar gembira tersebut, gumpalan awan kegiatan, kesedihan dan keputusasaan yang semula mengungkung beliau sejak keluar dari Taif karena diusir dan ditolak menjadi sirna sudah, sehingga beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah guna memulai langkah baru dalam menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi. Dengan semangat baru dan penuh vitalitas, Rasulullah meneruskan perjalanannya menuju Mekah hingga ketika sudah mendekat, beliau tinggal di Hira sembari mengutus seseorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Akhnas bin Syuraik guna meminta suakannya. Kemudian beliau mengutus utusannya tersebut kepada Suhail bin Amru, lalu dia berkata, sesungguhnya Bani Amir tidak memberikan suaka kepada Bani Ka'ab. Lalu beliau mengutus utusannya tersebut kepada Al-Mut'im bin Adi, maka berkatalah ia. Kemudian dia mengenakan senjata dan mengajak anak-anak dan kaumnya seraya berkata, pakailah senjata dan jadilah kalian pondasi Baitullah, karena sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Rasulullah dibimbing hingga sampai ke rukun Yamani, salah satu pojok Ka'bah, lalu beliau menyentuhnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal ketika itu menanyai Al-Mutim, benarkah engkau sebagai seorang pemberi suaka atau pengikut alias sudah masuk Islam? Dia menjawab, benar, tetapi aku hanya seorang pemberi suaka. Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, kalau begitu kami telah memberikan suaka kepada orang yang telah engkau berikan suaka tersebut. Rasulullah tidak pernah lupa kebaikan yang dibuat oleh Al-Mutim terhadap dirinya tersebut, maka beliau pernah berkata saat di tengah tawanan perang Badar, andai kata Al-Mutim masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku guna menebus mereka, niscaya akan aku serahkan urusannya kepadanya, menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 dari kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli 619 Masehi, Rasulullah kembali ke Mekah untuk mulai menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perseorangan. Kabilah-kabilah yang ditawari Islam, Az-Zuhri berkata, di antara nama-nama kabilah yang disebutkan kepada kami yang didatangi oleh Rasulullah dan diajak serta ditawarkan oleh beliau adalah Bani Amir bin Sa'ah, Muharib bin Khasfah, Fazarah, Ghasam, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abs, Bani Nasr, Bani Al-Buqa, Kindah, Kalb Al-Haris bin Ka'ab, Azrah, dan Hadlarimah. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan oleh
Az-Zuhri tersebut tidak Head dilakukan east. dalam tahun atau musim yang sama, akan tetapi itu terjadi antara tahun keempat dari kenabian hingga akhir musim sebelum peristiwa hijrah. Ibnu Ishaq menyebutkan metode penawuran dan sikap mereka terhadapnya dan berikut ini adalah ringkasannya. 1 Continue Bani for Khalaf, 1 2 Bani kilometer. Hanifah, 3 Bani Amir bin Sa'sa'ah, orang-orang yang beriman selain penduduk Mekah. Selain menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan utusan, Rasulullah menawarkannya kepada perorangan secara langsung. 1 Suaid bin Samit, dia adalah seorang penyair yang cerdas, salah seorang penduduk Yastrib. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk memeluk Islam. 2 Iyas bin Mu'az, dia seorang pemuda belia dan dari penduduk Yastrib yang datang ke Mekah bersama rombongan utusan dari Aus dengan tujuan mencari sekutu dari Quraisy bagi kaumnya untuk menghadapi Khazraj. Salah seorang di antara mereka, yaitu Iyas bin Mu'az, berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, ini memang lebih baik dari apa yang kalian bawa." Setelah mereka tiba di Yastrib, tak berapa lama Iyas meninggal dunia. 3 Abu Dzar al-Ghifari, dia termasuk penduduk pinggiran Yastrib. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, Abu Dzar berkata, "Aku seorang laki-laki dari suku Ghifar." Dia pun berangkat lalu bertemu dengan beliau, kemudian pulang kembali. Dia kemudian pulang ke rumahnya sementara aku ikut bersamanya, tetapi dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Ali berkata kepadanya, "Engkau memang sudah mendapat petunjuk?" Mereka berkata, "Cegah penganut Sabi'ah, sebutan mereka terhadap agama baru Islam ini." Mereka pun mencegahnya. Tufail bin Amru ad-Dausi, ia adalah seorang lelaki mulia, penyair handal dan ketua kabilah Daus. Kabilahnya memiliki pemerintahan atau semi pemerintahan di beberapa bagian di Yaman. Tufail menuturkan, "Demi Allah, mereka terus mengacaukan pemikiranku dengan ucapan-ucapan seperti itu sehingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak mendengar apapun kata mereka. Aku diam saja dan ketika beliau beranjak pulang, aku mengikutinya. Beliau pun menjelaskan Islam dan membacakan Al-Quran di depanku, maka Allah mengaruniakan bukti kepadaku." 5 Dimat al-Azdi, ia berasal dari kabilah As-Syanu'ah dari Yaman. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah." Ia berkata, "Ulangilah kata-katamu tadi." 6 jiwa suci dari Bani Yastrib. Pada musim haji tahun 11 dari kenabian bertepatan dengan Juli 620 Masehi, dakwah Islam mendapatkan benih-benih yang baik dan tumbuh menjadi pohon yang rindang. Sebuah langkah bijaksana dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi tindakan penduduk Mekah yang selalu mendustakan dan menghalang-halangi orang untuk mengikuti jalan Allah. Suatu malam beliau keluar ditemani Abu Bakar dan Ali. Rasulullah selanjutnya melewati Aqabah di Minah. 6 orang pemuda Yastrib yang semuanya berasal dari Khazraj. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah bin Afra, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Aqabah bin Amir bin Nabi, Jabir bin Abdillah bin Ri'ab. Mereka pernah mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi Madinah bahwa ada seorang nabi di antara para nabi yang diutus pada masa ini. Mereka pun duduk dan beliau menjelaskan hakikat Islam dan dakwahnya. Mereka merupakan pemuda-pemuda Yastrib yang cerdas. Mereka pun kembali ke Madinah membawa risalah Islam dan menyebarkannya di sana pada Syawal tahun 11 dari kenabian ini pula Rasulullah menikah dengan Aisyah yang saat itu berusia 7 tahun. Isra dan Mi'raj, ketika Nabi masih berada di tengah periode dakwah yang akan menerobos jalan antara pencapaian kesuksesan dan penindasan, sementara secercah harapan mulai tampak dari kejauhan, maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ini. Mengenai kapan waktu terjadinya terdapat perbedaan pendapat di antaranya. 1 peristiwa Isra, 2 peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah diutusnya beliau menjadi nabi. 3 peristiwa ini terjadi pada malam 27 Rajab dari tahun 10 dari kenabian. 4 peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 dari kenabian. 5 peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 dari kenabian. 6 peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 dari kenabian. Indikasi dari 3 pendapat pertama adalah bahwa Khadijah wafat pada bulan Ramadan tahun 10 dari kenabian. Sedangkan mengenai 3 pendapat terakhir lainnya, saya belum menemukan pendapat yang dapat menguatkan salah satu darinya selain topik bahasan di dalam surah
surat Al-Isra yang menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi pada masa-masa akhir. Para ulama hadis meriwayatkan rincian dari peristiwa ini Continue for 1 dan kami kilometer. akan memaparkannya secara ringkas. Ibnul Qayyim berkata, menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah diisrakan dengan jasadnya dari Al-Masjid Al-Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai Al-Buraq ditemani oleh Jibril. Lalu beliau singgah di sana serta menjadi imam sholat bagi para nabi, lalu menambat Al-Buraq pada pintu masjid. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kedua, kemudian dinaikkan lagi ke langit ketiga, kemudian dinaikkan lagi ke langit keempat, kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kelima, kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit keenam. Tatkala beliau hendak berlalu, Nabi Musa menangis. Head Kemudian east. beliau dinaikkan lagi ke langit ketujuh, kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik ke Al-Bait Al-Ma'mur, kemudian beliau dinaikkan lagi menuju Allah yang Maha Perkasa. Dia lalu bertanya kepada beliau, apa yang diperintahkan kepadamu? Beliau menjawab, 50 waktu sholat. Beliau menoleh ke arah Jibril seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah itu. Lalu Jibril membawa beliau naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah sedangkan dia berada di tempatnya. Lalu beliau menjawab, aku malu kepada Robku. Kemudian Ibnul Qayyim menyinggung perbedaan Continue persepsi for 1 seputar kilometer. ya beliau terhadap Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Ibnul Qayyim kemudian mengomentari sedangkan firman-Nya Ta'ala di dalam surat An-Najm artinya kemudian dia mendekat lalu bertambah mendekat lagi. Adapun mendekat dan bertambah mendekat yang ada pada cerita Isra adalah jelas sekali menyatakan mendekat dan bertambah mendekatnya Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau terjadi juga kali ini. Mungkin sepintas pembaca mengira bahwa antara dua ayat pertama tersebut tidak ada kolerasinya, padahal hakikatnya bukan demikian. Memang sudah saatnya terjadi peralihan kepemimpinan spiritual dari satu umat ke umat yang lain, dari umat yang sejarahnya dipenuhi oleh kecurangan, khianatan, dosa, dan permusuhan kepada umat yang berlimpah dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan, di mana Rasul mereka masih menerima wahyu Allah, wahyu Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Head Namun north. timbul pertanyaan, bagaimana bisa terjadi peralihan kepemimpinan ini sementara Rasulullah masih berkeliling di sekitar pegunungan Mekah karena diusir oleh sekelompok umat manusia. Di samping ayat-ayat seperti ini, ada lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan kepada kaum muslimin tentang fondasi-fondasi peradaban, poin-poin serta prinsip-prinsipnya, di mana kemudian terbangun suatu tatanan yang islami. Inilah salah satu dari sekian banyak rahasia rihlah perjalanan yang penuh berkah ini yang sedikit bersinggungan dengan kepuasan kami di sini. Baiat Aqobah pertama. Pada pembahasan sebelumnya kami pernah menyinggung tentang 6 orang dari Yastrib yang telah masuk Islam pada musim haji tahun 11 Hijriah dari kenabian dan berjanji kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah kepada kaum mereka. Dari hasil itu ternyata pada musim haji berikutnya, yakni tahun 12 dari kenabian bertepatan dengan Juli, datanglah 12 orang laki-laki, di antaranya 5 orang dari 6 orang yang dulu pernah menghubungi beliau pada musim lalu. Dengan demikian 2 orang terakhir berasal dari suku Aus, sedangkan sisanya berasal dari suku Khazraj. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwasanya Rasulullah bersabda, kemarilah dan berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak membunuh anak kalian, tidak berbuat dusta yang kalian adakan antara tangan dan kaki kalian, dan tidak berbuat maksiat terhadapku dalam hal yang ma'ruf. Siapa saja di antara kamu yang menempati, maka Allah lah yang akan mengganjar pahalanya, dan siapa saja yang mengenai sesuatu dari hal itu lalu diberi sanksi karenanya di dunia, maka itu adalah penebus dosa baginya. Siapa saja yang mengenai sesuatu dari itu lalu Allah tutup aibnya, maka urusannya tergantung kepada Allah. Jika dia menghendaki, dia mengazabnya, dan jika dia menghendaki, dia akan memaafkannya. Ubadah berkata, lalu aku membaiat beliau atas hal itu. Dalam naskah yang lain disebutkan, lalu kami membaiat beliau atas hal itu, duta Islam pertama di Madinah. Setelah baiat tersebut rampung dan musim haji pun berlalu, Nabi ingin mengutus salah seorang dari para pembaiat tersebut sebagai duta pertama di Madinah guna mengajarkan syariat Islam kepada kaum muslimin di sana, memberikan pemahaman tentang din Islam serta bergerak menyebarkan Islam di kalangan mereka yang masih dalam kesyirikan. Untuk pengutusan ini beliau memilih seorang pemuda Islam yang merupakan
As-Sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kesuksesan yang mengesankan, Mus'ab singgah terlebih dahulu di kediaman As'ad bin Zurarah, lalu keduanya menyebarkan Islam kepada para penduduk Yastrib dengan sungguh-sungguh dan penuh vitalitas. Salah satu cerita kesuksesan yang amat menawan dari dirinya adalah ketika pada suatu hari As'ad bin Zurarah mengajaknya ikut serta pergi ke kediaman Bani Abdul Ashhal dan rumah Bani Zafar. Saat itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, keduanya adalah pemimpin kaum mereka dari Bani Abdul Ashhal, masih dalam kesyirikan. Lalu Usaid mengambil tombaknya dan menuju ke arah kedua orang pendatang tersebut. Mus'ab berkata, bila dia mau duduk, aku pasti berbicara kepadanya. Usaid datang lalu berdiri di hadapan keduanya sembari mengumpat dan berkata, apa yang kalian berdua bawa kepada kami? Kalian mau membodohi orang-orang lemah di kalangan kami? Menjauhlah dari kami jika kalian berdua masih sayang nyawa kalian. Mus'ab menjawab, sudahkah kiranya Anda duduk dulu lalu mendengar? Jika Anda berkenan silakan Anda terima, jika Anda tidak berkenan tahanlah apa yang Anda tidak sukai itu dari diri Anda. Dia membalas, baiklah, aku setuju. Lalu dia membenahi tombaknya dan duduk. Kemudian Mus'ab berbicara kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. As'ad pun sebelumnya telah berkata kepada Mus'ab, demi Allah, telah datang kepadamu ini seorang pemimpin kaumnya. Jika dia mengikutimu, maka tidak akan ada seorang pun yang ketinggalan untuk mengikutimu dari mereka. Lalu Mus'ab berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, sudahkah kiranya Anda duduk dulu dan mendengarkan? Jika Anda berkenan, Anda boleh terima, dan jika Anda tidak berkenan, kami akan menjauhkan darimu apa yang Anda tidak sukai itu. Dia berkata, ya, aku setuju. Lalu dia membenahi tombaknya dan duduk. Mus'ab mulai memaparkan kepadanya tentang Islam dan membacakan ayat Al-Quran. Kemudian dia bertanya, apa yang kalian lakukan bila kalian masuk Islam? Keduanya menjawab, Anda mandi, membersihkan pakaian, kemudian bersyahadat dengan syahadatul haq, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian dia melakukan hal itu. Ketika dia sudah berdiri di hadapan mereka, dia berkata, wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku? Mereka menjawab, pemimpin kami orang yang paling utama pendapatnya bagi kami dan orang yang paling mulia keturunannya. Dia berkata lagi, sesungguhnya ucapan kaum laki-laki dan kaum wanita di kalangan kalian saat ini haram bagiku hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya tidak ada seorang laki maupun wanita dan dari mereka kecuali sudah menjadi muslim dan muslimah, kecuali satu orang yang bernama Al-Asram. Mus'ab masih menginap di rumah As'ad bin Zurarah guna mengajak manusia ke jalan Allah, hingga hasilnya setiap rumah dan dari rumah orang-orang Ansor di dalamnya sudah ada laki-laki dan wanita yang masuk Islam sebelum memasuki musim haji kedua, yakni tahun ke-13 dari kenabian. Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa sekian laporan kesuksesan kepada Rasulullah. Bayat Aqabah kedua. Pada musim haji tahun 13 dari kenabian yang bertepatan dengan Juni 622 M, hampir 70 orang muslim Madinah datang ke Mekah untuk menunaikan manasik haji. Tatkala tiba di Mekah, terjadilah hubungan secara sembunyi-sembunyi antara mereka dan Rasulullah yang menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk berkumpul di lembah yang terletak di samping Aqabah pada pertengahan hari-hari tasyrik, yang terletak di samping Aqabah pada pertengahan hari-hari. Saat melempar jumrah ula setelah dari Mina, kita serahkan kepada salah seorang pemimpin kaum Ansor untuk menceritakan sendiri secara spesifik pertemuan historis tersebut yang telah mengubah peredaran hari-hari perseteruan antara paganisme dan Islam. Kami berangkat untuk melaksanakan manasik haji dan sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah di Aqabah pada pertengahan hari-hari tasyrik. Ka'ab melanjutkan, lalu kami tidur pada malam itu bersama kaum kami di kendaraan hingga ketika sudah mencapai sepertiga malam, kami keluar menuju tempat perjanjian dengan Rasulullah dengan menyusup dan sembunyi-sembunyi. Kami berkumpul di lembah itu sembari menunggu kedatangan Rasulullah. Permulaan pembicaraan dan penegasan al-Abbas tentang konsekuensi perjanjian. Setelah menjelis dipersiapkan, pembicaraan pun dimulai guna mengesahkan perjanjian persekutuan agama dan militer. Wahai kaum Khazraj, Muhammad berasal dari kami sebagaimana yang kalian ketahui, tetapi dia justru hanya berpihak kepada kalian dan menyubai kalian.
Ka'ab berkata, lalu kami berkata kepadanya, kami telah mendengar apa yang telah engkau sampaikan. Jawaban ini menunjukkan sikap mereka kaum Ansor yang telah memiliki tekad bulat, keberanian iman dan keikhlasan di dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini sekaligus tampak-tampaknya yang serius. Poin-poin baiat, Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Jabir secara rinci. Di dalam riwayat Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq hanya poin terakhir di atas saja yang ada. Abul Haitsam bin At-Taihan menyela perkataan Al-Bara yang masih berbicara kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat jalinan persahabatan antara kami dan orang-orang Yahudi dan kami akan memutuskannya. Ka'ab berkata, lantas Rasulullah pun tersenyum kemudian bersabda, bahkan darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Penegasan kembali konsekuensi dari baiat. Setelah pembahasan tentang syariat-syariat baiat selesai dan mereka bersepakat untuk segera melaksanakannya, bangkitlah dua orang laki-laki dari angkatan pertama yang masuk Islam pada dua musim lalu, yaitu tahun 11 dan 12 dari kenabian. Ibnu Ishaq berkata, tatkala mereka berkumpul untuk berbaiat, Al-Abbas bin Ubadah bin Najdah berkata, apakah kalian mengetahui untuk apa kalian berbaiat kepada orang ini atau Nabi Muhammad? Mereka menjawab, ya. Mereka berkata, kalau begitu kami akan mengambilnya sekalipun harta kami ditimpa musibah dan para pemuka kami terbunuh karenanya. Cukup itu saja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian banyak rezekinya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar aku semangat terus untuk membuat konten, meringkas buku-buku dari para penulis terkenal di Indonesia. Dan kalian bisa membeli buku-bukunya. Jangan lupa untuk membeli juga, tidak hanya menonton video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.